Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa tools di Microsoft Office Word beserta fungsinya, yang tentunya pastinya akan memudahkan kita ke depannya dalam mengerjakan tugas-tugas maupun karya ilmiah. Oke, langsung saja kita ke tools yang pertama. Tools yang pertama bernama Replace. Apa sih fungsi Replace? Replace sendiri berfungsi untuk mencari sebuah kata ataupun kalimat di dalam file atau tugas kita dan menggantinya atau mereplace-nya menjadi kalimat yang kita inginkan. Contoh, mungkin beberapa di antara teman-teman saat mengerjakan makalah ataupun karya ilmiah seringkali mendapatkan eh, double spasi pada kalimat-kalimat yang telah teman-teman ketik. Nah, bagaimana cara menghilangkan double spasi tersebut? Nah, untuk menghilangkannya tentunya bisa juga kita mencarinya secara manual. Tapi jika secara manual itu pastinya akan sangat menguras waktu. Karena iya jika double spasi atau spasi ganda tersebut hanya sedikit. Namun bagaimana jika double spasi ganda tersebut ada banyak dan belum belum juga jumlah halaman pada tugas tersebut. Pastinya akan sangat melelahkan untuk mencarinya satu persatu dan menghapusnya. Oke, langsung saja untuk caranya. Untuk mengeceknya, kita bisa ke menu Home, kemudian kita klik yang namanya Show and Hide. Nah, Show and Hide ini berfungsi untuk memperlihatkan di mana letak double spasi tersebut. Misalkan, ini di kalimat antara mengingat dan kebutuhan, ada titik. Nah, ini menandakan adanya spasi tersebut. Bagaimana jika ada double spasi, maka titik tersebut akan ada dua. Akan ada dua seperti ini. Nah, untuk menghilangkannya secara secara keseluruhan tanpa tanpa apa tanpa mencarinya satu persatu, kita ke menu Home, kemudian kita ke Replace ataupun shortcutnya adalah Ctrl H. Kemudian untuk tampilan awalnya sebelumnya pasti tidak seperti ini. Untuk tampilan awalnya teman-teman pasti akan melihatnya seperti ini. Nah, ini adalah tampilan awal dari replace tersebut. Kemudian kita ke more dan kita checklist use wildcard. Nah, untuk menghilangkan double spasi tersebut atau spasi ganda tersebut, kita membutuhkan sebuah script. Untuk scriptnya sendiri adalah kurung buka, spasi kurung tutup, kurung buka kurawa, terus kita kasih angka 2, koma, kurung tutup kurawa. Untuk replace-nya, kita bisa menggantinya dengan tanda miring atau garis miring, tapi garis miringnya terbalik ya. Kemudian kita kasih angka 1. Setelah itu, kita klik replace all. Nah, seperti yang terlihat, jumlah jumlah kata atau jumlah spasi ganda yang telah di-replace adalah 21 replacement. Bagaimana cara mengeceknya apakah benar semua double spasi tersebut sudah hilang? Nah, kita kembali lagi ke menu Home, kita Show and Hide. Kita lihat sudah yang tadinya di sini titiknya ada 2 menjadi 1. Oke, untuk yang selanjutnya kita lanjut ke tools yang kedua yaitu heading. Apa sih fungsi dari heading sendiri? Heading sendiri adalah tools yang memudahkan kita untuk membuat sebuah daftar isi secara auto dan lebih rapi tentunya. Nah, untuk yang pertama-tama, dalam pembuatan makalah maupun karya ilmiah, ada yang namanya bab dan subbab. Nah, untuk bab pertama kita blok dulu, kemudian kita ke home dan kita ke heading, ada tulisan heading 1. Kita klik kanan, update heading to match selection. Atau misal teman-teman mau mengeditnya bisa diklik kanan, modify, kemudian diatur sesuai yang diinginkan oleh teman-teman. Misal ukurannya, terus apa namanya spasinya dan fontnya seperti itu. Nah, untuk saya sendiri di sini saya akan menggunakan spacing 1,5, font Times New Roman dan ukuran 12. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian untuk yang subbabnya kita blok juga. Kemudian setelah kita blok, kita ke heading 2, kita update heading to match selection. Nah, setelah itu mungkin teman-teman masih juga ada yang ingin mengeditnya.
seperti tadi kita bisa modify-nya sesuai yang diinginkan oleh teman-teman seperti ini misalkan. Oke. Nah, lakukan hal yang serupa ke keseluruhan bab dan subbabnya. Oke, untuk subbab 2 ini kita tidak ada template yang sudah jadi, maka kita membuatnya sendiri. Pertama kita blok dulu 2.1, kemudian kita klik tanda panah, kita create a new style, kita namakan subbab 2, terus kita modify ke ininya kita kita samain dengan heading 2. Heading 2, kemudian kita bold. Nah, seperti ini. Kemudian kita oke. Okay. Lakukan ke keseluruhan subbab bab dan subbabnya. Oke, setelah selesai seperti ini, kita bisa ke atas sendiri, sisipkan blank page di antara cover dan juga bab 1 atau di halaman awal. Kita sisipkan blank page, kemudian kita bikin daftar isi. Lalu kita ke insert, mohon maaf, ke reference, kemudian kita ke pojok kiri atas ada pilihan table of content, kita klik automatic table 1 dan daftar isi pun telah jadi seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang cara membuat sebuah daftar tabel maupun daftar gambar secara auto dengan memanfaatkan fitur caption pada Microsoft Office Word. Nah, tadi kita kan udah bahas tadi cara membuat daftar isi kan. Nah, sekarang kita bahas ini cara membuat daftar tabel dan daftar gambar. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah makalah ataupun file tugas yang ada tabelnya. Nah, untuk langkahnya kita blok dulu tabelnya. Setelah kita blok, kita klik kanan, kemudian kita klik insert caption. Setelah itu akan muncul pop-up seperti ini. Nah, pada saat muncul caption ini, kita bisa memilih labelnya terlebih dahulu. Untuk labelnya, karena ini kita akan membuat daftar tabel, kita klik tabel. Tapi mungkin di antara teman-teman ada yang belum ada label tabelnya, jadi kita bisa nanti membuatnya terlebih dahulu di new label ini. Mungkin nanti akan saya contohkan di daftar gambar. Nah, kemudian untuk tabelnya kita beri nama dulu. Namanya adalah ini. Setelah kita isikan nama, kita pilih dulu posisinya mau di atas atau di bawah tabelnya. Karena saya ingin membuatnya di bawah, maka akan saya select below. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita klik OK. Dan akan muncul caption di bawahnya seperti ini. Nah, untuk mengatur posisinya, kita bisa ke ini, ke
ke home, kita ke style, kemudian ada tulisan caption, kita modify, kita mau bikin seperti apa, misal seperti tadi pada pembuatan daftar pustaka, untuk fontnya, apa warnanya, kemudian posisinya, bisa kita buat di sini. Kita oke. Nah, seperti ini. Oke, bila dirasa sudah sesuai untuk captionnya, sudah pas atau sudah tepat, kita bisa membuat daftar tabelnya dengan menyiapkan blank page atau kertas halaman kosong. Di sini saya sudah menyiapkannya, daftar tabel di atas sini. Nah, untuk membuat daftar tabel secara auto, kita bisa ke sama seperti membuat daftar isi, kita ke reference, terus kita ke insert table of figure, kemudian kita pilih caption labelnya, kita ke table. Ini untuk formatnya kita bikin from template saja atau defaultnya. Kemudian kita klik OK dan muncul tabelnya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat daftar gambar. Untuk daftar gambarnya sendiri sama seperti kita saat membuat uh, daftar tabel. Jadi kita klik dulu, kemudian kita klik kanan, kita insert ke caption mana ini dia. Kemudian kita, nah di sini saya belum mempunyai label gambar, maka saya akan klik new label, kita bikin dulu gambar. Oke, kemudian akan langsung otomatis muncul gambar satu. Kita tuliskan dulu captionnya, gambar bawang merah seperti ini misalkan. Kemudian kita oke, akan muncul. Nah, kita edit lagi posisinya bila dirasa belum sesuai. Nah, bila sudah seperti ini, bila dirasa sudah sesuai, nah kita bisa langsung ke atas. Kita ke daftar gambar. Saya sudah menyiapkan di sini daftar gambar. Kemudian kita ke reference sama seperti tadi. Kita insert table of figure. Kita tinggal mengubah labelnya menjadi gambar. Kemudian kita oke, maka akan langsung muncul otomatis daftar gambar tersebut beserta halamannya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada beberapa fungsi tools. Mungkin cukup sekian untuk videonya. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.